Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan cara pengolahan data menggunakan aplikasi Stata. Oke, untuk selengkapnya kita simak tutorialnya ini. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan pengolahan data. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan aplikasi pengolah data selain dari SPSS. Mahasiswa kebanyakan lebih familiar dengan aplikasi SPSS, tapi ternyata ada juga aplikasi yang lebih mudah yang bisa digunakan untuk mengolah data, yaitu aplikasi Stata. Nah, di dalam aplikasi Stata ini kita lebih mudah dalam menggunakannya dibandingkan dengan SPSS, tapi ya mahasiswa lebih familiar dengan aplikasi SPSS tersebut. Nah, dalam praktek kali ini saya menggunakan Stata 13. Di dalam aplikasi Stata itu ada Stata 14, Stata 16. Jadi Stata 13 ini versinya agak versi lama gitu ya. Dalam aplikasi Stata ini ada banyak kolom. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Jadi ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam halaman muka ini ada menu-menunya. Itu ada file, edit, data, grafik, statistik, user, Windows, dan help. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu terkait dengan kolom-kolom yang ada. Kolom yang utama sebenarnya yaitu kita mulai dari kolom komen dulu di sini. Jadi perbedaan antara SPSS dan Stata itu terletak dari perintahnya. Kalau di dalam SPSS, perintah untuk melakukan analisis itu menggunakan analyze dan lain sebagainya. Namun dalam Stata, perintah untuk menganalisis data itu bisa menggunakan komen. Apa itu komen? Komen itu adalah perintah namun cukup ditulis gitu. Misalnya kalau kita memerintahkan mau menganalisis terkait dengan tahunnya, kita tinggal tulis aja generate tahun gitu, nanti dia akan muncul sendiri. Misalkan kita mau mengenerate tahunnya gitu, kita tinggal tulis generate tahun situ. Jadi komen itu untuk memasukkan perintah. Banyak komen-komen dan perintah-perintah yang perlu diolah untuk menganalisis. Jadi akan tampilkan di sini. Untuk memasukkan komen nanti akan tampil di sini. Nah, setelah itu yang bagian paling besar ini nih. Ini adalah untuk melihat hasilnya. Melihat hasil komennya. Jadi akan tampil di sini. Setelah kita memasukkan perintah di sini, akan tampil di sini. Jadi ini seperti halaman output gitu. Output hasil dari analisisnya. Nah, di bagian komen ini untuk melihat riwayat komen yang sudah pernah kita lakukan. Nah, tadi kan misalkan saya tadi tulis, misalkan kita tulis generate tahun, kita mau mengenerate tahun, dia nanti akan muncul di sini riwayatnya. Kalau hasilnya dia akan muncul di sini. Nah, baik, untuk penjelasan terkait dengan aplikasi Stata cukup sekian. Kita lanjut ke penjelasan terkait cara menginput data ke Stata. Data yang diolah yaitu ada data time series, cross section, dan data panel. Nah, sebelumnya kita harus sudah mempersiapkan dulu data yang akan kita input biar lebih mudah.
Baik, kita masuk ke cara pengolahan datanya. Adapun langkah pertama untuk membuat data menjadi data cross section, kita tuh harus menyiapkan dulu datanya. Kita buat dulu datanya. Ini saya buat datanya data fiktif. Itu dari tahun 1985 hingga tahun 2019. Jadi saya buat datanya data fiktif, bukan data asli ya. Nah, variabel yang saya gunakan itu ada kesejahteraan sama pengangguran. Jadi sudah kita siapkan datanya, kita copy, lalu kita paste di sini. Masukkan ke stata nih, kita paste. Untuk pastinya gitu kita klik data editor di sini. Atau bisa juga kita, kalau ini biar lebih mudah aja langsung ke data editor, kita juga bisa tekan ini dulu, data, lalu data editor. Tapi biar lebih mudah kita langsung tekan ini aja, simbol ini. Oke. Nah, kita paste di kolom pertama, baris pertama di sini. Kita klik treat first row as variable names, bukan treat first row as that, tapi yang kedua, treat first row as variable names. Oke. Oke, ini jadi tampilannya. Nah, untuk data cross section yang sudah dipaste itu tidak perlu dirubah lagi, sedangkan kalau kita mau mengolah data panel itu kita perlu merubahnya. Nah, kita coba regres ya. Kita coba regres, yaitu dengan cara klik statistik ini, lalu linear model and relates. Setelah itu kita klik linear regression, kita coba regreskan. Oke, klik. Nah, di sini ada, kita tinggal isi variabel dependentnya apa dan variabel independentnya apa. Di sini variabel dependentnya kita isi dengan pengangguran. Oke. Sedangkan variabel independennya kita isi dengan kesejahteraan. Oke, pengangguran dan kesejahteraan. Kita klik ini. Lalu submit. Nah, kita akan melihat tampilan di sini. Kita bisa melihat tuh hasil dari konstan kesejahteraannya berapa, koefisiennya, standar errornya berapa, terus model residualnya juga kita bisa lihat tuh. R square-nya di sini 0,0089, DZ R square-nya itu min 0,0203. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita klik window, terus untuk menamakan kalau ini regression cross section ya, di file editor nih, the file editor, new the file editor, klik.
Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita klik di sini, regresi. Regresi, enter. Kita copy dulu yang ini. Lalu kita paste. Kita klik di sini regresi. Font GDP. Setelah itu kita coba tentukan regression diagnosisnya. Pertama kita klik sama statistik, terus linear, kita tentukan regressionnya. Terus regression diagnosis, terus kita klik specification. Tampilannya, nah, entero, kita cari entero. Kita di sini tentukan untuk heterokorelasinya. Nah, klik di sini. Oke, pilih submit. Oke. Di sini kita bisa melihat probability-nya berapa, 0,0645. HO-nya itu, H0 itu constant variance. Jadi H0 itu constant variance. Terus di sini, nah, kita bisa lihat ini hasilnya. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita klik statistik, linear, setelah itu regression, kita ulang nih. Oke. Ini sama ya seperti tadi, kita ulangi saja. Oke, submit. Oke. Nah,
Jadi kalau misalkan RAM-nya di sini RAM C ini spesifikasi model, tapi bisa saja tinggal di submit gitu. Tapi kalau kita pilih multikolerasi itu tidak bisa langsung di submit. Selanjutnya kita untuk menentukan autokorelasi. Jadi kalau untuk menentukan autokorelasi itu kita tidak bisa menggunakan pilihan dari Durbin-Winston, karena kalau Durbin-Winston tuh datanya itu harus data time series, sedangkan data yang kita gunakan ini adalah data cross section. Nah, kita coba ya. Langkahnya sama seperti tadi, statistik, linear, model, terus linear regression diagnosis, specific test. Nah, pilihannya tuh ada di sini. Di sini ada Durbin-Winston time series. Nah, kita pilih selain dari Durbin-Winston itu. Kita pilih, coba kita pakai summary ya. Kita lihat nilainya. Coba kita submit. Oke, kita lihat coba hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengangguran itu standar deviasinya itu 2330,85,852. Nah, dengan nilai minimal itu 1122 dan nilai maksimal itu 12.456. Sedangkan kesejahteraan itu 260,734 dengan ini standar deviasinya. Nah, nilai minimalnya itu 23 dan maksimalnya itu 987. Number of ops-nya itu 36. Nah, kan kita bisa lihat tuh dari hasil input tuh di layar utama. Ini layar utama. Kalau ini hasil dari perintah nih. Ini kita perintahnya secara manual nih. Kalau sebenarnya kita bisa melakukannya secara lebih mudah tuh di komen sini. Nanti hasilnya tuh ada di sini. Hasil dari perintah kita. Ini riwayat perintah kita nih. Coba kita lanjut. Kita klik data, terus data editor, grid. Nih, data terus kita create or change data, maksud saya. Mohon maaf. Terus create new variable. Nah, variable name-nya kita kasih nama tahun.
Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.